satu YouTube channel, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsaku 57 YouTube channel, saudara-saudaraku semua, dimanapun sampean berada, semoga selalu sehat, dilimpahkan rezeki yang halal, barokah, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini, aku akan berbagi tips supaya kita ini saat berpuasa di bulan suci Ramadan seperti saat ini, kita itu bisa kuat, tidak lemes saat berpuasa, dan tetap masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, walaupun dalam keadaan seperti ini, diam di rumah, nyantai di rumah, tapi tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, misalkan bersih-bersih rumah atau apa, tetap masih kuat walaupun sedang berpuasa. Karena apa? Biasanya orang yang berpuasa itu andalannya itu tidur jam 10 sampai jam 12, bangun, sholat, tidur lagi, bangun lagi jam 4, sholat asar, terus biasanya puasanya ini hitungannya cuma hanya jam 4 sampai nunggu maghrib, cuman beberapa jam. Kenapa kok tidur aja? Karena mungkin berpikir dengan tidur bisa mengurangi rasa lapar karena sedang berpuasa. Walaupun ada hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Dan yang harus kita pahami di sini bukan soal tidur. Kalau tidur saja beribadah, apalagi melakukan aktivitas-aktivitas seperti bersih-bersih rumah atau apa, itu nilai ibadah pasti berlipat karena sedang berpuasa, daripada yang tidur saja walaupun nilai ibadah. Yang melakukan aktivitas-aktivitas tentu bisa dikatakan ibadahnya malah berlipat-lipat karena melakukan aktivitas hal-hal yang baik. Makanya dalam kesempatan video kali ini aku akan membagikan tips supaya teman-teman semua, saudara-saudaraku semua tidak lemes dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena yang kita bicarakan ini tidak lemes dan masih tetap kuat, bugar di saat berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan puasa bulan suci Ramadan itu jelas aturannya. Dimulai dari imsak itu biasanya yang kita lakukan kalau sudah ada imsak, sudah siap-siap, sudah bersih semua, tinggal menunggu subuh, langsung berangkat temu sholat terdekat, biasanya begitu. Dan saat itu puasa sudah dimulai. Dan supaya tidak lemes, maka kita harus berbicara. Di sini yang aku bicarakan malamnya, karena malam ini menunjang proses sampai siang ini supaya tidak lemes dan tetap bugar dalam berpuasa. Dan salah satu supaya tidak lemes, tidak loyo saat berpuasa, bisa dimulai saat mulai berbuka puasa. Biasakan berbuka puasa itu jangan terlalu banyak. Yang namanya berbuka puasa biasanya karena seharian tidak makan, tidak ketemu apa-apa, jadi saat berbuka puasa apapun yang ada di meja itu seperti wash, mantap semua, top markotop. Jadi seakan-akan itu mau kita lahap semua. Padahal kalau kita cermati, setelah minum teh hangat atau kolak, terus beberapa camilan yang ada, itu perut sudah terasa kenyang. Kalau kita sudah merasa kenyang di situ, maka usahakan jangan langsung dimasukin nasi, jangan langsung makan nasi. Biasanya kalau langsung makan nasi ada kendalanya nanti saat sholat maghrib, itu jadi agak males biasanya. Tapi kalau tetap giat ya luar biasa. Terus kalau kekenyangan juga saat berbuka, saat tarawih juga ngos-ngosan. Tapi kalau ada yang sudah berbuka puasa makan banyak terus tarawih juga tetap giat, ini luar biasa. Dan kalau yang sudah luar biasa tidak saya omongin,
Yang aku omongin di sini supaya tidak lemes dalam menjalankan ibadah-ibadah berpuasa ini, karena puasa ini Ramadan ini istimewa. Karena apa kok istimewa? Ada tarwehnya, ada darusnya, itu luar biasa. Jadi ini ekstra. Jadi kenapa kok harus tetap stamina full dan tidak lemes, meskipun hanya sekedar makan apa adanya. Dan kalau sudah tarweh boleh makan nasi. Makan nasi juga jangan terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang imbasnya juga kalau sahur juga bangunnya susah, biasanya begitu. Apalagi kalau sholat malam, nah kekenyangan, tidurnya bisa angkles, sholat malamnya hilang, biasanya begitu. Nah, kalau bisa saat berpuasa seperti ini, usahakan menunya buat yang punya rezeki lebih. Kalau yang nggak punya rezeki lebih seperti aku, makan biasa saja nggak apa-apa. Tapi kalau yang buat saudara-saudaraku semua yang punya rezeki lebih, itu harus punya taktik dalam berpuasa supaya giat berpuasa. Taktiknya juga ada. Apa itu? Usahakan menu buka puasa dengan sahur itu enakan sahur. Kenapa kok enakan sahur? Kalau sahur itu menunya enak. Nah, yang dibangunin ini pasti langsung bangun. Wah, menunya mantap, aku langsung bangun. Karena kalau telat sedikit nggak kebagian. Itu. Jadi semangat sahur ini tinggi kalau menunya mantap. Kalau buat punya yang rezeki lebih, kalau yang nggak punya rezeki lebih nggak apa-apa, biasa saja nggak apa-apa. Kenapa kok sahur itu harus lebih istimewa daripada untuk yang berbuka? Karena berbuka ini dari pagi sampai sore, maghrib nggak ketemu apa-apa. Jadi begitu ketemu misalkan kok tempe goreng aja, udah itu mantap. Itu rasanya sudah kelihatan mantap. Ini kalau berbuka nasi sama tempe sama kecap kayak apa, garam, udah itu sudah mantap kalau berbuka puasa. Karena dari pagi nggak ketemu makanan, apalagi ada kolaknya, mantap, itu udah masuk. Tapi kalau sahur itu harus ada kekuatan untuk bangun ini, ada kekuatan power. Apa powernya? Misalkan kok sate, gulai misalkan, itu powernya sahur itu harus dipancing dengan itu. Buat yang punya rezeki lebih, kalau yang nggak punya nggak apa-apa, biasa saja nggak apa-apa. Yang penting jangan kekenyangan. Karena kalau kekenyangan pasti besok saat berpuasa, jangankan kok jam 12, jam 10, nah itu masih pagi itu, ya lumayan siang lah, jam 10 itu belum suwiang nemen, masih beranjak siang, jam 10 itu perut ini sudah keroncongan. Karena sebagai pelaku puasa gini, seperti aku misalkan, sudah aku coba semua sahur, wah mau sahur yang banyak nih, tujuannya supaya besok kuat. Dilala begitu sahur banyak, apa yang terjadi? Jam 10 sudah perut ini gross rasanya, udah lapar, ada rasa sakitnya juga. Itu kalau sahur kebanyakan. Tapi beda kalau dengan sahur ini biasa saja, jangan terlalu kenyang. Itu justru sudah sampai jam 12, bahkan jam 1, jam 2, jam 3, ini badan ini masih kuat, rasa lapar ini belum terasa menggerus perut banget. Itu kalau sahurnya tidak terlalu kenyang. Dan yang punya rezeki lebih juga penting, yang punya rezeki lebih usahakan dengan segelas susu. Nggak tahu kenapa kalau sahur dengan segelas susu itu di badan itu enak. Aku mengalami sendiri, meskipun tidak setiap hari, karena susu kan juga harus beli gitu loh. Makanya aku sarankan buat yang punya rezeki lebih bisa ditambah dengan segelas susu. Karena besok saat berpuasa itu badan ini enak, tidak gampang loyo, tidak gampang lemes, dan tidak gampang terasa lapar. Ini kalau ada segelas susu. Tapi buat saudaraku yang nggak punya rezeki lebih, ya apa adanya. Yang penting jangan terlalu manis. Misalkan kok teh, ya teh kasih gula sedikit. Bila perlu air putih juga lebih mantap.
untuk persediaan dalam tubuh supaya besok itu tidak terlalu dehidrasi. Karena imbasnya dari dehidrasi itu tubuh ini terasa lemas, loyo, dan terasa mulut ini terasa kering. Imbasnya dehidrasi itu yang aku rasakan seperti itu. Makanya aku sarankan buat saudara-saudaraku semua, inti dalam video ini supaya kuat berpuasa pada siang hari di bulan suci Ramadan atau di puasa-puasa sunnah. Itu usahakan saat berbuka seadanya, jangan terlalu kenyang juga. Usahakan makan nasi setelah tarweh, dan kalau malam juga jangan ngemil terus, supaya pencernaan ini ada sela. Kalau ngemil aja, pencernaan ini nggak ada berhentinya, memproses terus cemilan-cemilan kita. Imbasnya besok nggak, giliran puasa nggak ada yang diproses, itu akhirnya prosesnya jadi mules, perut sakit, rasa lapar timbul. Itu. Dan satu lagi, jangan lupa niatnya, jangan lupa, karena niat itu penting. Niat ini bisa menjadi support diri, support roh. Akhirnya mantap puasa ini mantap. Kita berbicara dengan perut kita sendiri. Perut, besok kita puasa ya, jangan ngelian seperti itu, nggak apa-apa. Kita ajak bicara perut kita sendiri, nggak apa-apa, tapi jangan keras-keras. Kedengaran tetangga misalkan, kita bisa dibilang begini. Biasa aja perut, besok kita puasa, jangan ngelian, jangan laparan ya, gitu aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 57 YouTube channel, satu untuk semua.